Teman-teman, orang di belakang saya ini bernama Viktor Frankl. Beliau adalah seorang psikiater berasal dari bangsa Yahudi. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan sebuah cerita, kisah yang beliau tuangkan di dalam bukunya berjudul Searching for the Meaning of Life. Dia mengatakan bahwa tujuan hidup itu sangat penting untuk memberikan pengharapan dalam hidup kita. Kalau kita kehilangan pengharapan, secara otomatis maka kita akan menjalani hidup ini tanpa makna. Nah, teman-teman, beliau menuliskan buku ini berdasarkan pengalaman pribadinya ketika beliau itu ada di dalam kamp konsentrasi pada zaman Perang Dunia Kedua. Teman-teman, karena beliau adalah orang Yahudi, maka beliau ditangkap sama Hitler, dijebloskan di dalam namanya kamp konsentrasi. Di dalam kamp konsentrasi itu ada berjuta-juta orang Yahudi termasuk beliau. Nah, teman-teman, yang menarik adalah beliau mengamati ketika orang-orang itu dijebloskan di dalam kamp konsentrasi ini, orang-orang Yahudi yang tadinya hidup berpengharapan, yang tadinya kuat, yang tadinya sombong, mereka dijebloskan di dalam penjara yang begitu gelap, mengerikan, tempat tinggal yang tidak layak, makanan yang tidak layak, mereka bekerja dan disiksa, dipaksa sedemikian rupa. Maka orang-orang Yahudi ini mengalami beberapa pengalaman yang sangat unik sekali menurut perhatian dari Dr. Frankl. Nah, dalam buku tersebut dia menceritakan ternyata ada orang-orang yang Yahudi yang juga mati tidak dibunuh. Nah, banyak yang dibunuh karena mereka melawan, banyak yang dibunuh karena mereka berusaha untuk melarikan diri, ada juga yang dibunuh karena mereka tidak ikuti aturan di dalam kamp konsentrasi, dalam penjara yang mengerikan itu. Tetapi yang dia temukan menarik juga, ada orang-orang yang matinya konyol, matinya karena mereka mengalami kehilangan makna hidup dan depresi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Viktor Frankl ketika dia ada di dalam kamp konsentrasi itu, beliau juga mengalami yang namanya penderitaan. Beliau disiksa, tinggal di tempat yang tidak layak, makan makanan sama seperti orang-orang Yahudi yang lainnya di dalam penjara itu. Mereka tiap pagi harus bangun bekerja, membangun rel kereta api, lalu kemudian banyak hal yang membuat mereka itu susah dan mereka sengaja dibuat semenderita itu oleh Adolf Hitler. Kenapa? Karena Adolf Hitler begitu membenci orang-orang Yahudi. Nah, tetapi yang menarik adalah Viktor Frankl menemukan ada beberapa jenis orang ketika mereka menghadapi penderitaan ini. Nah, yang pertama adalah ketika dia mengamati orang-orang yang baru ditangkap di dalam, jebloskan di dalam penjara itu, teman-teman. Nah, orang-orang ini masih punya semangat hidup. Mereka menjalani, mereka bekerja, mereka tetap berharap suatu hari nanti akan ada penyelamat. Tetapi ketika waktu berjalan, penyelamat tidak kunjung datang, hari demi hari mereka melewati aktivitas yang ada, lama-lama harapan mereka menjadi hilang. Dan ketika harapan mereka menjadi hilang, mereka tidak lagi mempunyai makna hidup. Nah, apa yang terjadi ketika orang-orang ini kehilangan makna hidup, teman-teman? Yang pertama, dia memperhatikan ketika orang sudah kehilangan makna hidup, maka orang-orang ini kemudian tidak lagi menjadi semangat hidup. Mereka jadi malas, mereka tidak mau bangun pagi. Kalaupun mereka bangun pagi, mereka lesu-lesu, mereka tidak mau semangat mengerjakan pekerjaan yang seharusnya. Mereka tahu mereka harus disiksa, tapi ya sudahlah, mau gimana. Mereka tahu kalau mereka malas-malasan, mereka akan dipukul dan menghadapi penderitaan yang lebih sulit lagi, lebih sakit lagi. Tapi ya mau gimana lagi, mereka sudah kehilangan makna. Untuk apa mereka bekerja, untuk apa mereka ada di sini, mereka sudah tidak tahu untuk apa. Jadi mereka ya sudahlah begitu, kalau mau mati ya mati aja begitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kehilangan makna hidup itu membuat sebagian orang-orang Yahudi, mereka mengalami depresi yang sangat tinggi, sering mimpi buruk, lalu kemudian mereka bangun tidur, mereka malas-malasan, ada yang mati konyol, mati bunuh diri, dan kemudian mereka mengakhiri hidup mereka di dalam kamar yang sangat gelap itu dan mengalami kegilaan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi sangat mengerikan, bukan, orang yang kehilangan pengharapan ini. Tetapi ada jenis orang yang ketiga, yaitu orang yang tetap bertahan, orang yang tetap berharap, orang yang tetap berharap bahwa mereka akan keluar dari kamp tersebut, bahwa Nazi akan dikalahkan, bahwa peperangan ini akan berakhir. Nah, orang-orang yang berharap dan menaruh harapan seperti ini, mereka tetap menjalani aktivitas sekalipun harus menderita, sekalipun mereka harus disiksa, sekalipun mereka itu tidak tahu kemana arahnya, tidak bisa melihat seperti apa, tapi mereka tetap semangat. Kenapa? Karena mereka tetap berharap akan ada penyelamat yang akan datang menolong mereka. Nah, salah satunya adalah Viktor Frankl yang tetap berharap penyelamat itu akan datang. Bagaimana dia bisa menyusun dan bertahan di tengah ketiadaan pengharapan itu? Viktor Frankl berpikir bahwa apa yang dia alami ini, dia ingin tuliskan, dia ingin catat,
Kalaupun suatu hari nanti dia mati, catatan ini akan dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Supaya orang-orang bisa menemukan makna hidup. Di tengah penderitaan, makna hidup akan membuat kita semakin punya pengharapan. Kalau di tengah penderitaan kita tidak punya makna hidup, maka penderitaan akan membuat kita mati, lesu, dan kemudian kita tidak lagi punya semangat hidup. Nah, inilah pentingnya yang namanya pengharapan. Pengharapan memberikan kita makna hidup. Pengharapan membawa kita untuk melihat segala sesuatu di dalam harapan. Nah, teman-teman, menarik bukan apa yang dialami oleh Viktor Frankl? Nah, saya juga ingin membaca satu bagian firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak? Abraham umurnya sudah 100 tahun lebih, sementara istrinya sudah 90 tahun lebih. Mana mungkin orang-orang seperti yang sudah tua begini bisa punya anak? Tidak ada dasar bagi mereka untuk mengharapkan itu semua. Tidak ada dasar. Tapi firman Tuhan berkata, mereka tetap berharap. Mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka harapkan itu akan terjadi. Apa alasan mereka? Apa dasar mereka berharap? Dasarnya cuma satu, yaitu firman Tuhan. Firman itulah yang memberikan janji kepada mereka. Firman itulah yang membuat mereka tetap berharap sekalipun orang lain mengatakan kalian tidak mungkin bisa jadi punya anak. Apalagi punya keturunan banyak. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena kalian sudah tua, kalian sudah nenek, kalian sudah kakek. Tidak mungkin lagi bisa melahirkan seorang anak. Tetapi mereka tetap kuat karena firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan pengharapan, dan pengharapan mendatangkan makna hidup. Firman Tuhan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan membawa kita dan menguatkan kita, melindungi kita supaya kita tetap kuat. Iman kita tetap bersandar kepada Tuhan. Nah, teman-teman, saya ingin ngomong sama kita semua hari ini. Jalani hidup kita. Apapun yang engkau alami hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, teman-teman, tetaplah punya pengharapan sama Tuhan. Bagaimana cara supaya kita bisa tetap punya pengharapan sama Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah janji yang kekal. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang kekal, yang bisa menolong kita di tengah penderitaan. Kita tetap memandang ke depan. Di tengah kesusahan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah kabut yang gelap, kita tetap bisa berjalan, karena firman akan menjadi terang yang menerangi setiap jalan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, memampukan kita menjalani hidup yang penuh makna, hidup yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan ada di depan hidup kita. Amin.